Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya. Para mustamin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Sekarang berdomisili di Buntet Pesantren Kulon. Saya ini ceramah di YouTube, di HP, di YouTube, dan juga yang sudah ada di TikTok. Nah, yang namanya orang ceramah itu bermacam-macam tanggapannya. Tidak bisa mulus 100%. Oh iya, saya katakan dulu judulnya. Sekarang saya akan sampaikan judulnya Puasa Daud. Yang namanya orang ceramah walaupun di HP itu sebagian besar memang ya, kalau umpamanya 100 itu 80% yang menyenangi, yang menanggapi, yang cocok, dan 20%-nya yang tidak cocok, yang tidak senang, yang cuek-cuek saja, yang bahkan ada yang menolak. Itu suatu masalah yang wajar, masih mending. Artinya kalau segitu umpamanya 20% yang tidak cocoknya, yang cocoknya itu lebih banyak, itu ya sudah bagus. Tapi yang saya harapkan ya segitu 80%. Kalau 100% tidak mungkin orang senang semua, tidak mungkin. Nah, inilah. Namun belum apa yang akan saya sampaikan judulnya Puasa Daud. Itu saya mohon maaf, dulu minggu lalu itu saya menyampaikan ceramah yang judulnya Maziyah. Maziyah itu kelebihan, keistimewaannya orang itu. Nah, tapi itu apa bisanya saya ngomong sini? Mancing ini apa suara? Maaf ada gangguan suara sedikit. Saya lanjutkan. Ada gangguan suara. Nah, di situ waktu saya menerangkan maziyah, itu kelebihan-kelebihan orang itu ada yang terlewat. Jadi akan saya ulang sekilas sedikit. Ya, maziyah itu ada yang kelebihan kegantengannya, kepandaiannya, atau kekuatannya, atau apa, macam-macam lah. Itu sudah saya jelaskan. Ada yang terlewat satu, yaitu maziyah orang yang diberi kecerdasan akal, otaknya cerdas. Nah, disinilah yang saya terlewat itu. Nah, maziyah itu ada yang pas mengamalkannya itu, menggunakannya itu tepat sasaran. Seperti orang cerdas itu untuk ceramah, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk kuliah, untuk ngajar, itu tepat sekali kalau untuk begitu orang cerdas. Tapi ada juga yang menyalahgunakan kecerdasannya, menyalahgunakan dari yang namanya maziyah, kecerdasan itu disalahgunakan, itu ada. Contohnya ya, contoh besarnya ya
seperti koruptor yang miliaran, itu ya orang cerdas. Diberi maziah kelebihan otak cerdas tapi disalahgunakan. Nah, ini yang harusnya jarang yang tahu, itu ada orang yang cerdas menyalahgunakan kecerdasannya itu untuk debat. Jadi debat itu tentang omongan-omongan tentang masalah keagamaan dan debat itu mahir sekali, bisa sekali, tidak ada yang mengalahkan. Sedangkan dirinya itu ya untuk amalannya nol, hanya bisa debat. Itu berarti menyalahgunakan maziah kecerdasan kalau digunakan untuk debat. Memang pandai, cerdas. Jadi memutarbalikkan apa omongan itu cerdas. Dan kecerdasannya itu bisa untuk debat dan bisa untuk menyalahkan kiai-kiai, ulama-ulama, disalahkan itu berarti menyalahgunakan maziah kecerdasan itu. Nah, itulah itu yang begitu gimana? Ya berdosa dong. Kalau menyalahgunakan, kalau yang tepat sasaran sih kayak buat ceramah, buat mencari ilmu, buat menuntut ilmu, buat belajar, buat kuliah, itu sih ya namanya tepat sasaran. Tapi kalau untuk debat, hanya untuk debat, sedangkan dirinya amalannya nol, itu ya menyalahgunakan maziah, yaitu maziah kecerdasan, yaitu berdosa. Nah, itulah diantaranya yang saya telah. Nah, saya lanjutkan, yaitu yang berjudul Puasa Daud. Nah, Puasa Daud itu namanya Puasa Daud, tapi sebenarnya itu bukan puasa Daud, tapi kasaumu Daud, kayak puasanya Nabi Daud. Gimana sih kayak puasa Nabi Daud? Sebenarnya saya ini mau menyampaikan yang berjudul Puasa Daud itu sebenarnya ya agak berat juga sih. Jadi dari dulu pengen menyampaikan, tapi agak ragu-ragu, agak beratnya. Jangan-jangan nanti yang mustamiin menuduh saya ria. Tapi pikir-pikir lagi, saya yang namanya ria itu dari yang tahu hanya Allah dan saya sendiri. Dan saya sudah bisa mengikis atau menyingkapkan rasa ria. Apa misalnya disebut takut ria, karena itu amalan yang puasa Daud itu termasuk ya yang sudah terbiasa diamalkan oleh saya sendiri. Jadi makanya saya takut dikatakan ria, tapi sini saya sudah bisa memikirkan rasa ria. Di balik rasa ria, tidak rianya, yaitu saya yaitu ditamsil. Jadi untuk mencontoh, untuk dicontoh. Jadi yang saya sampaikan nanti itu yang saya harapkan adalah semoga bisa dicontoh, bisa ditiru, bisa diamalkan. Itulah makanya saya akhirnya saya memberanikan diri menyampaikan puasa Daud. Nah, puasa Daud itu sebenarnya aslinya kasaumu Daud, kayak puasanya Nabi Daud. Gimana sih puasanya? Karena para nabi itu ya masing-masing punya syariat puasa beda-beda. Kalau Nabi Isa puasanya terus menerus setiap hari. Kalau Nabi Muhammad yaitu Senin Kamis. Nah, kalau Nabi Daud itu selang sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, terus begitu. Itu namanya kasaumu Daud, kayak puasanya Nabi Daud. Nah, itu dulu ada orang yang protes kepada saya. Gimana kok? Apakah umatnya Nabi Muhammad kok puasanya puasa Daud? Iya, saya jawab, karena yang namanya puasa Daud itu ada di hadisnya, yang artinya begini. Kata Nabi bersabda, sebaik-baik umatku adalah yang meniru kayak saya ini, yaitu mau mengamalkan puasa Senin Kamis kayak saya, kata Nabi. Terus
Nabi. Tapi ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih utama, lebih hebat, yaitu kasaumu Daud, kayak puasanya Nabi Daud selang sehari. Nah, ada juga yang memprotes ke saya, yaitu Nabi Daud itu katanya puasanya dari pagi sampai pagi. Ya selang sehari tapi dari pagi sampai pagi. Saya jawab, iya kalau Nabi Daud. Tapi saya dan umat Nabi Muhammad yaitu puasanya ya kayak umat Nabi Muhammad, yaitu ya dari subuh sampai maghrib yang namanya puasa. Jadi tidak sama dengan Nabi Daud. Makanya disebutnya kasaumu Daud, karena tidak persis kayak puasanya Nabi Daud, karena tidak persisnya itu. Nah, ini berpahala besar dan memang beratnya ya cuma 2 bulan lah rasa beratnya. Kesananya sih ya enggak berat. Terus yang namanya puasa Daud selang sehari terus, bahkan sahur juga boleh. Sahur juga boleh. Terus itu lebih baik daripada Kamis. Bahkan lama kelamaan itu anehnya ya bisa tahu, oh dia ahli puasa. Dia ahli puasa itu bisa tahu begitu. Yang anehnya begitu. Makanya puasa Daud itu pahala besar, tapi jarang yang bisa. Nah, saya menghimbaunya, mengajaknya, mendukungnya pada orang yang keadaan posisinya sehat, nganggur, tidak punya kerjanya, tidak punya kesibukan, tidak kerja keras, umurnya sudah sampai 50 ke atas, itulah saya mendukung. Apa kok bisanya ngomong saya mendukung? Ada puasa yang saya tidak mendukung loh. Maaf. Jadi puasa itu bermacam-macam puasa. Selain Ramadan itu saya. Iya, puasa sunnah 6 hari Syawal itu bagus dan saya mendukung. Puasa 9 hari Raya Agung atau Idul Fitri itu bagus. Ada yang 13, 14, 15 Hijriah ya itu bagus. Tapi ada bagus yang saya tidak mendukung. Apa? Puasa yang terus setiap hari. Ada nabinya, Nabi Isa yang setiap hari. Ada. Apa kok bisa dikatakan saya tidak mendukung? Karena ada yang terjadi sampai direct digotong dibawa ke rumah sakit. Kata dokternya itu kurang cairan. Ya kurang cairan orang puasa terus ya. Jelas saja. Terus kalau perlu diketahui yang namanya kondisi, ada lagi yang saya tidak mendukung. Saya terangkan dulu. Ada dulu puasa Rajab, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal 6 hari. Ada. Nah, itu saya tidak mendukung. Apa sebab? Begini. Itu juga kejadian habis puasa selesai awal 6 hari sakit digotong bawa rumah sakit. Nah, apa kok saya katakan tidak mendukung? Karena perlu diketahui bahwa yang namanya kondisi jasmani kita itu berubah-berubah dan sangat jauh berbeda 70 tahun yang lalu dengan sekarang, atau 60 tahun yang lalu atau 70 tahun yang lalu dengan sekarang itu jauh berbeda kekuatannya, kelemahan kekuatannya jasmani kita itu. Apa jauh berbedanya? Ya lebih menurun. Menurunnya ya bedanya kalau dulu umur 70 sekarang umur 60 bandingannya. Jadi bedanya sampai 10 tahun. Waktu dulu umur 60 kayak sekarang umur 50 itu. Nah, terus apa sih penyebabnya? Nah, disinilah perlu diketahui juga
Penyebabnya yaitu dari makanan-makanan yang dari pengawet, pewarna, kimia, pil-pil kimia, minuman-minuman yang pewarna, awet. Nah itu dan obat-obatan yang memakai dari kimia itu yang mempengaruhi kondisi badan. Makanya saya tidak mendukung untuk puasa yang 3 bulan 6 hari, yang terus menerus. Saya mendukungnya hanya itulah diantaranya yang bagus-bagus Pak, yang 13, 14, 15 Hijriah, terus 6 hari Syawal. Nah, Rajab pun itu disunahkan, tapi ya tidak harus 1 bulan, hanya beberapa hari saja